Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Tito Wijaya, NIM 2022-12009, kelas akuntansi 2A, Universitas Mulia Kudus. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang terhormat dosen pengamu Zamrud Mila Derima, SE/MSI, dengan materi awal kerja diri jadi incaran penipuan. Salah satu permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang saya temukan yaitu kasus awas pemburu kerja diri jadi incaran penipuan. Jakarta menipu online kini semakin beragam modus dan mediumnya. Salah satunya penipuan tawaran kerja bodong yang berada di Likende, yang jika penggunanya tidak berhati-hati malah bisa jadi korban serangan phishing dalam trennya yang viral. Pengguna Twitter Mika Demurata mencerita pengalamannya nyaris menjadi korban penipuan phishing berkedok lowongan kerja di Likende. Detik.net telah menghubungi Mikael untuk mendapatkan informasi dan diizinkan mengikuti tren tersebut. Mikael awalnya menceritakan bagaimana ia mendapatkan tawaran kerja dari dua perusahaan ternama yaitu brand fashion Fendi dan brand kecantikan L'Oreal. Tawaran pekerjaan itu tidak hanya sesuai dengan posisi yang ia geluti, tapi juga menawarkan gaji yang tinggi. Siapa sangka itu adalah Fendi dan L'Oreal bodong. Awalnya menyalakikan dan menggiurkan posisi di perusahaan segede L'Oreal dengan gaji tahunan gede banget, kata Mikael dalam tweetnya. Seperti dikutip Detik.net, Kamis 30 bulan 3 2023. Tapi ya gue sih pas lihat angka segitu merasa tunggu to be true. Lalu gue balas antusiasi aja mau lihat respon yang bersangkutan, sambungnya. Setelah itu, rekruter bodong yang mencatat nama L'Oreal itu membagikan file yang berisi deskripsi pekerjaan, posisi pekerjaan, dan beberapa kampanye promosi produk. File itu diunggah di e-commerce dan ternyata dalam format zip. Setelah dibuka, ternyata di dalam folder zip itu berisi beberapa file PNG yang hanya menampilkan gambaran produk dan dua file dengan ekstensi Excel. Karena sudah curiga, Mika tentu tidak membuka file tersebut. Masuk dalam dimensi moral. Apakah kasus tersebut dimensi moral kualitas sistem? Adapun pengertian dari kualitas sistem adalah kemampuan atau performa sistem dalam penyediaan informasi sesuai kebutuhan pengguna atau DELON dan Mika 1992. Karena berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang ada di sosial media harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan-kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan ternama yaitu brand fashion Fendi dan brand kecantikan L'Oreal agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam melakukan suatu bisnis. Contoh penipuan oleh jangkauan publik yang terjadi lebih luas dengan menggunakan media komunikasi model seperti media sosial juga membuat penipuan online semakin meningkat. Contoh kasus penipuan online salah satunya ada penipuan tawaran kerja bodong yang berada di Likende yang jika digunakan tidak berhati-hati malah bisa jadi korban serangan phishing. Misalnya file yang berisi deskripsi pekerjaan, posisi pekerjaan, dan beberapa kampanye promosi produk. Adapun etika dalam menggunakan teknologi informasi di lingkungan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dapat berguna untuk mengatasi masalah dan memudahkan dalam pekerjaan. Etika bagi masyarakat yang menggunakan teknologi adalah tidak melakukan atau menggunakan sistem informasi yang bajakan yang dapat merugikan pembuatan sistem informasi yang sini mengobati hak cipta yang dimiliki oleh pembuatan sistem informasi. Peraturan yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah penipuan. Penipuan merupakan perbuatan yang dilarang keras baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Perbuatan ini adalah salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Dalam KUHP, penipuan diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Rumusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana sanksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP menurut Mikael Demurata. Yang kedua, bagaimana relasi antara saksi dalam dengan saksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana saksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana relasi antara saksi dalam dengan saksi tindak pidana penipuan dalam pasal 378 KUHP. Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa penipuan didefinisikan sebagai perbuatan curang atau bedrog
Penipuan juga adalah rangkaian kebohongan atau tipu mustahil yang dilakukan dengan merugikan orang lain. Penipuan merupakan cara memanfaatkan harta orang lain dengan jalan batil atau tidak dibenarkan dalam pasal 378 KUHP. Penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dengan demikian, sanksi yang ditentukan dalam KUHP pasal 378 yaitu berupa pidana penjara paling lama 4 tahun menjadi tidak relevan apabila kejahatan yang dilakukan si pelaku mencapai ratusan juta bahkan miliar rupiah dan tergolong kejahatan yang sangat berat dan berdampak besar. Aturan mengenai tindak pidana penipuan dapat ditemukan dalam pasal 378 KUHP. Meskipun tidak mengusulkan penipuan di dunia maya, namun pasal ini juga kerap digunakan dalam perkara penipuan online. Pasal 378 bunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mengantar palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang di-6 karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Apa yang perlu Anda lakukan agar Anda terhindar dari kasus tersebut? Etika adalah pelayanan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab pada masyarakat atau perilaku mereka. Dalam melakukan penggunaan sistem informasi yang ada, maka kita harus berpegang dalam konsep dasar manusia dan etika. Dalam masyarakat informasi yang tanggung jawab, akuntabilitas, dan reliabilitas berpedoman pada kode etik dalam menggunakan sistem informasi dan menghindari terjadi kasus-kasus atau masalah etika dalam masyarakat informasi itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai kasus awas pemburu kerja di LinkedIn jadi incaran penipuan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.